Oke, selamat datang di channel Autodidacts. Kali ini kita akan mencoba melakukan instalasi R dan R Studio di distro Linux, salah satu distro Linux yang cukup populer, namanya Manjaro Linux. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya sedang menggunakan Manjaro dengan desktop environment-nya KDE. Kenapa saya pilih KDE? Karena menarik, tidak membosankan ya ketimbang yang lain, dan sekarang juga penggunaan resource-nya juga sudah hampir sama dengan XFCE. Jadi di sini kita akan melakukan instalasi sekalian juga jalan-jalannya atau review tentang Manjaro KDE. Tapi Manjaro KDE yang aslinya itu tidak seperti ini. Ini sudah saya modifikasi, sudah saya customisasi sedemikian rupa sehingga temanya menjadi seperti ini. Untuk awalnya tidak seperti ini, untuk asli atau hasil fresh installnya tidak seperti ini. Jadi ini sudah banyak ada tambahan custom. Oke, langsung aja kita mulai dari spesifikasi laptop yang saya gunakan dulu. Pertama dari rilis Manjaro-nya, kita bisa pakai komen lsb release -e untuk mengetahui versi Manjaro yang digunakan. Kebetulan Manjaro adalah menggunakan base Arch, jadi bukan point release, jadi rolling release. Itu versinya. Di sini 21, waktu ini direkam ya tanggal 10 Agustus, itu 21.1.0 dengan codename-nya Pavo. Nah, kernelnya ini kalau nggak salah sudah saya upgrade menjadi 5.12 ya. Kernelnya udah 5.12.19, jadi cukup baru, bahkan lebih baru daripada Ubuntu 21.04 yang sudah rilis kemarin itu April, 21 April. Mengenai spesifikasi teknis komputernya, saya ini laptopnya udah cukup uzur ya, sudah lama ini. Saya belinya waktu SMA tahun 2010, tapi masih tetap bisa jalan, bisa tetap running. Untuk daily driver sudah cukup lah, meskipun kekurangannya ada di grafik karena ini masih menggunakan GME dan GLS. Sekarang udah nggak ada, mungkin sudah Intel UHD atau yang AMD atau Radeon itu. RAM-nya ini udah di upgrade, sudah maksimum 4 GB, tapi karena ini menggunakan integrated graphic, jadi sudah terbagi dengan grafisnya. Hanya yang digunakan ini cuma 3,8 GB, dan prosesornya masih Core 2 Duo. Ini di bawahnya Celeron. Tapi berjalan menggunakan KDE masih oke, masih bisa jalan lah, masih cepat, meskipun tidak sebegitu snappy banget, tapi layak lah ya, jalan itu layak. Oke, sebelum kita kembali ke ini instalasi RStudio, tapi sebelum melakukan instalasi RStudio, saya install dulu prasyaratnya atau package requirement sebelum kita menginstal RStudio. Jadi saya punya kebiasaan ketika menginstal di Linux itu, saya pastikan dulu package dasarnya itu terpenuhi, agar nanti ketika sudah mau install atau sedang install itu kemungkinan error menjadi kecil. Pertama, package yang kita harus install itu adalah tentang Udunix. Kita pakai sudo aja, super user, biar nggak bolak-balik sudo. Masukkan password. Oke, sekarang sudah saya menjadi super user. Kita menggunakan alat bantu ya, command line pembantunya Pacman, namanya Pmac. Oh ya, tapi sebelum itu harus di update dulu, repositorinya di update dulu.
dan ini tergantung dari kecepatan internet yang sedang digunakan. Semakin cepat ya semakin cepat internetnya, juga semakin singkat nanti instalasinya. Oke, kita tunggu ya. Pertama kita cari dengan Pmax search UDunits. UDunits ini digunakan untuk itu spasial biasanya. Jadi UDunits ini mengukur units, mengukur ya apa atau pokoknya geometri itu dia pakai UDunits ini. Kalau kita sebenarnya kalau tanpa UDunits pun tidak apa-apa, tapi ini menurut saya esensial sekali untuk nanti analisis statistik, terutama untuk regresi spasial dan pemetaan di RStudio. Jadi harus menggunakan ini. Kita search dulu apakah package UDunits itu ada. Nah, ya, ada. Ini Arch Linux kemungkinan ada semua ini. Pertama UDunits, yang kedua adalah GDAR. Search GDAR. Dan ini fungsinya sama dengan yang tadi untuk package yang dibutuhkan untuk analisis regresi spasial. Ya, ini ada di paling bawah sendiri, ada GDAR Translator Library for Raster Geospatial and Data Formats. Bersama dengan UDunits tadi, saya akan install ini dulu menggunakan perintah pmax install UDunits tadi itu dan GDAR. Oke, ini ada opsional ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau sekalian install Postgres juga bisa, atau MariaDB juga bisa, tinggal diisi di sini 1 atau 2, atau kalau tidak memerlukan itu ya tinggal di enter aja, karena defaultnya ini none. Jadi kalau kita enter itu dia tidak akan menginstal Postgres ataupun MariaDB. Enter, tinggal kita tunggu karena ini instalasinya melalui AUR ya. Oh ya, jadi sudah ada. Jadi yang kita download, yang akan didownload untuk memasangkan package ini ada 29,5 MB. Nanti instalasinya ada 130,5 MB. Kita tekan Y. Nah, ini ada konfirmasi ya, apply transactions. Kita yes ya. Pertama dia akan mendownload dulu dependencies dari UDunits dan GDAR. Setahu saya untuk R di Linux itu yang penting itu ini Proc ini, karena dia cukup banyak digunakan oleh package nanti setelah RStudio atau R itu diinstal, Proc, kemudian nanti ini juga Geos ini, dan ya oh ya, MariaDB Libs ini juga penting buat teman-teman nanti menghubungkan basis data dari MariaDB atau PHPMyAdmin juga menggunakan MariaDB Libs. Jadi library-nya cukup membantu MariaDB Libs. Oke, ini teman-teman mohon maaf, suara laptop saya ini kipasnya besar, jadi laptop yang jadul keluaran 2010-2011 itu kan kipasnya masih cukup besar, jadi suaranya agak kenceng. Mungkin sekarang tahun 2021 udah nggak ada laptop yang tebal, kemudian kipasnya juga berisik, itu kayaknya udah nggak ada. Waktu Duo tapi lumayan, masih compile-nya masih mulus lah ya, untuk ya programming ya, kecil ya, kayak Studio R. Kalau kita program seperti yang besar menggunakan Android Studio kayaknya udah GFAP ini. Oke, kita sembari menunggu proses ini, kita jalan-jalan
Saya menggunakan KDE, jadi file manajemennya itu Dolphin namanya. Kan beda-beda. XFC itu Tunar, Cinnamon itu Nemo, Nemo. Yang Gnome itu Nautilus, yang Mate itu KH. Tapi untuk yang KDE itu bawaannya itu mesti Dolphin ini. Tapi teman-teman bisa mengcustom juga. Dolphin ini bisa diganti dengan dari Tunar, Nemo itu bisa di custom. Cuman lebih baiknya sih mayoritas orang-orang itu mesti menggunakan bawaannya langsung, jadi desktopnya KDE, file manajemennya Dolphin. Oke, sudah selesai. Setelah Unix dan GDAL sudah diinstal, selanjutnya kita bisa langsung install R-nya dulu. Jadi core-nya dulu. Tetap menggunakan command pmx install R, ya, tulis aja R. Karena kalau kita search menggunakan pmx search R, nanti yang keluar itu banyak dan kita bingung. Tapi kalau kita langsung pmx install R itu dia akan langsung menanyakan atau mengkonfirmasi apa package opsional atau dependencies opsional yang akan diikut sertakan dalam instalasi R. Yang paling penting di sini adalah GCC Fortran package yang nomor 3 ini. Nah, yang ini GCC Fortran ini menurut saya penting sekali ya, karena banyak package di R itu, alat-alat analisis di R itu masih menggunakan Fortran untuk mengcompile dependencies dari repository. Jadi kalau tanpa GCC Fortran atau compilernya itu Fortran, maka ketika instalasi mesti ada yang error atau code exit status itu jadi 1 bukan 0. Nah, itu yang mungkin di luar sana yang error, kenapa package saya tidak bisa diinstal, ini sudah menggunakan Linux, OpenSource segala macam, ada ini yang kurang. Tapi kalau di Ubuntu itu juga kita harus mencari package Linux atau dependensi yang biasanya libgfortran. Kalau yang Ubuntu 21.04 itu sudah versi yang ke-8 atau berapa itu. Tapi itu pasti wajib ada. Menurut saya harus diinstal Fortran. Kita seleksinya 3 karena ini ada di nomor 3. Kemudian tekan enter. Sama seperti yang tadi, dia akan menginstal R core ini ya, bukan RStudio. Tapi sebelum install juga ada konfirmasi bahwa yang di download itu sekitar 69 sampai 70 mega. Kita tekan yes, maksudnya untuk yes. Oke, ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi tergantung dari koneksi internet teman-teman. Kalau memang cepat ya sekitar 2 Mbps atau 10 Mbps itu mungkin 2 menit atau 1 menit sudah jadi. Dan juga spesifikasi prosesor yang digunakan. Kebetulan ini Core 2 Duo, jadi agak lama. Sembari menunggu, saya ajak teman-teman untuk jalan-jalan di sini, jalan-jalan di Manjaro. KDE ini menurut saya yang paling berkesan itu dia sangat customizable. Customizable ini mudah sekali, banyak sekali customisasi yang akan kita bisa gunakan di KDE ini. Mulai dari tema ya, biasanya itu ada di setting, dari tema, icons, kemudian quantum theme juga sangat banyak. Kita coba lihat sistem settingnya, karena sebagian besar customisasi itu dilakukan di sistem setting. Dan ini adalah KDE yang versi terbaru ya, 5.22. Jadi
ya cukup mudah sekarang, lebih mudah dibanding yang 5.12, 5.18. Itu kan masih ini download atau mencari package di internet itu masih sulit. Kadang kita harus membuka folder .icons atau .theme di home directory itu untuk hanya sekedar mengganti icons. Ini banyak yang bisa kita lakukan, bahkan di laman awal ini sudah ada dua pilihan, ada light theme sama dark theme. Tapi saya langsung ke appearance saja, karena di sana customisasinya juga lebih banyak. Ini kan single klik sudah ganti semua, tapi kalau di appearance itu kita bisa ganti di bagian mana yang ingin kita ganti, atau di bagian yang menurut kita harus kurang bagus gitu. Ya, di bagian global theme seperti yang tadi, tinggal satu kali klik kemudian apply, itu sudah ganti semua. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mengganti application stylenya saja, misalnya application style ini kayak ini, jadi button, kemudian background, kemudian yang ini juga panel ini melalui application style. Tapi application style itu yang sekarang saya gunakan adalah Quantum ini lebih bisa di otak-atik ya. Kalau yang Breeze, kemudian Fusion, Oxygen, ada juga MS Windows 9X ini sudah bawaan dari sana, jadi nggak bisa di apa-apakan lagi. Jadi kita harus minta bantuan Quantum. Nah, ini teman-teman tinggal pilih foldernya di mana, kemudian diinstal. Lalu di sini ini kebetulan yang saya pakai Materia, tapi untuk di sini juga banyak. Nanti setelah ini diganti, secara otomatis dia akan juga terrefresh di sini. Di Quantum ini juga akan mengikuti yang ada di Quantum. Di setting ini akan mengikuti yang ada di Quantum. Di Plasma Style juga banyak pilihannya. Kalau teman-teman belum puas, bisa klik ini Get New Plasma Style untuk ambil dari internet, untuk dipasang secara otomatis. Colornya juga bisa diganti. Ini kebetulan punya saya temanya jadi satu, jadi Materia, biar sinkron ya. Oh ya, di kustomisasi menggunakan KDE itu kelemahannya itu kadang kalau kita merasa Windows decorationnya itu kurang bagus, kita ganti. Tapi yang global theme-nya atau application style-nya tidak diganti, maka itu kesannya itu kurang bagus. Jadi ini harus menuntut kreativitas teman-teman sendiri dalam mendandani atau mengkustomisasi tampilan KDE seperti itu. Oke, sudah. Langkah terakhir ya, kembali lagi ke RStudio, adalah menginstal RStudio IDE-nya, IDE dari R, namanya RStudio. Sebenarnya banyak, ada Keyword atau mungkin Visual Studio juga bisa, tapi yang paling umum digunakan adalah menggunakan RStudio. Kita cari dulu package-nya atau aplikasinya, apakah ada di repository atau tidak. Kita make search RStudio. Oke, saya tutup dulu. Oke. Nah, di sini banyak sekali pilihan IDE. Mungkin bagi yang pemula akan bingung gini, package mana atau aplikasi mana yang harus saya install, karena sangat banyak pilihannya di sini. Ada yang paling bawah ini biasanya yang ini ya, yang begitu populer lah di Arch, atau yang make sense dengan kata kunci yang tadi kita berikan, RStudio. Di sini keterangannya open source enterprise ready professional software for our community. Kemudian ada RStudio Desktop Bin. Ini IDE binary from RStudio official repository. Ada juga
RStudio versi Daily Bean. Daily Bean ini mungkin bedanya ya, mungkin ini saya juga gak begitu paham. Kalau Daily Bean ini dia update-nya mungkin tiap hari, tapi kalau Desktop Bean ini nggak setiap hari. Ada juga versi keluaran Git, Desktop Git, ada server juga. Kalau yang server kita nggak pakai server, kita pilihnya yang IDE. Kita coba yang ini aja karena ini cukup up to date, karena dia bilang RStudio Desktop Daily Bean. Oke, kita copy biar cepat. Ini sudo pamag install, kita kopas Ctrl Shift V, atau teman-teman juga bisa melakukan ini paste kayak ini juga nggak apa-apa, tapi kalau melalui keyboard itu Ctrl Shift V. Kita enter sama seperti yang tadi, akan melakukan konfirmasi. Tapi yang RStudio Desktop Daily Bean ini berbeda dengan package yang tadi. Di Manjaro itu kan sangat ini ya, rolling release-nya. Jadi RStudio ini kemungkinan tidak, dari repositorinya belum, mungkin bukan dalam bentuk yang kayak yang tadi, kayak Unix atau GDAL itu yang ketika kita download dependencies-nya kemudian bisa diinstal. Tapi juga ada masih dalam bentuk dep bawaan Debian. Jadi harus setelah itu di-download kemudian harus di ini dulu di convert dulu oleh pamag ini, pamag atau pacman. Kita tekan Y. Nah ya, ini bentuknya yang di download itu masih dalam bentuk dep ini ya, RStudio 2021 8 ya, masih dalam bentuk ekstensinya itu dep. Jadi kemungkinan nanti setelah itu di download itu akan di convert atau diubah dulu baru bisa diinstal di Manjaro. Oke, kembali lagi kita jalan-jalan ke Manjaro. Kita buka websitenya untuk lebih tahu kira-kira apa aja sih yang ditawarkan oleh distribusi atau distro Linux Manjaro ini. Di laman awalnya itu kita sudah ini disambut dengan ini free operating system for everyone. Dia mengutamakan replacement untuk Windows atau macOS. Ya, memang secara umum Linux seperti itu. Ada dua jenis desktop environment, dua kategori desktop environment yang bisa dipilih ketika melakukan instalasi Manjaro. Yang pertama itu melalui Our Official, dan yang kedua itu melalui Community Editions. Oke, kita bisa langsung klik ini untuk mendownload, atau kalau mau baca-baca ya ada apa-apa ke bawah, bisa untuk mengetahui atau masih penasaran atau masih kepo tentang apa sih Manjaro, bisa melihat seperti ini. Tapi kalau sudah nggak sabar ingin memasang Manjaro di komputernya atau di laptopnya, tinggal klik file Manjaro ini, nanti diarahkan ke ini download ya. Ini seperti yang tadi sudah dijelaskan di situs ini, ada dua jenis desktop environment ya, secara umum ada yang official dan community. Yang jelas yang pertama yang dihadirkan pastilah yang official, ada XFCE, ini juga ada previewnya, bisa dilihat di YouTube. Ada yang KDE seperti yang saya gunakan, seperti ini bentuk defaultnya, bentuk fresh installnya. Dan yang ketiga ini yang jenuh, ada tiga. Ini cuman satu menurut saya yang dari official itu khusus untuk
older laptop atau laptop yang sudah uzur ya, mungkin seperti laptop saya waktu dulu, kemudian masih ini grafisnya juga sudah jadul banget, kena OBS aja udah nggak bisa, jadi mungkin mending pakai ini aja, Get XFCE aja biar usable, bisa dipakai tiap hari. Yang kedua itu KD Plasma ini kayaknya di tengah-tengah, dulu sih memang dia high ranking desktop environment, tapi sekarang udah resource-nya udah hampir menyamai XFCE. Dan yang ketiga ini Genloom ini ya sudah tidak diragukan lagi untuk laptop yang atau komputer yang memang super ya mungkin sudah pakai Nvidia atau AMD atau bagaimana, yang sudah i5, i7 pakai Genloom ini lebih disarankan. Tapi kalau teman-teman sudah agak bosan dengan 3 pilihan yang sudah ditawarkan official ini dari Manjaro, teman-teman bisa pakai desktop environment yang lain, misalnya Baji ini hampir turunannya Genloom menurut saya, dan bersama Cinnamon ini dia pakai GTK 3 Baji dan Cinnamon. Kemudian yang ini juga pemain baru di Pinstable ini, dia sih ringan tapi customnya kurang. Kemarin saya coba pakai Pinstable, bagus, dia performanya dia startup itu sudah 800 atau 600 atau mungkin bahkan 300 kalau kita nggak ngomong. Tapi itu kelemahannya si Deepin ini customisasinya kurang, jadi saya kurang luas, kurang bagus untuk memodifikasi. Yang i3 ini saya belum pernah pakai, tapi katanya sih menggunakan shortcut semua, tiling window, jadi kita mau apa-apa itu di shortcutnya harus hafal di keyboard. Mate ini yang retrospektif yang turunan GTK 2 Genloom 2 ini juga lumayan untuk older laptop, bisa dipakaikan kompis juga biar nggak bosen ya, ada animasinya, soalnya defaultnya itu menggunakan Marco, kompositornya itu Marco, jadi agak bosen gitu. Sway ini hampir sama IT, cuma dia pakai Wayland. Oke, itu sekilas dari Manjaro. Kalau mau tinggal di misalkan XFCE, kita tinggal klik aja. Ini masih Ornara ya, yang baru setelah saya update itu tadi itu Wavro. Oke, kita lihat bagaimana perkembangannya. Oh, masih cukup lama, masih 51%, tergantung dari kecepatan koneksi ya. Oke, di sini juga ada 2 nanti, ada ini 64 bit version semua, jadi pastikan laptop teman-teman dicek dulu arsitekturnya apakah mendukung 64 bit version atau yang 32 bit version. Tapi rata-rata ya, kalau laptop keluaran atau diluncurkannya itu 2009, 2010 ke atas itu, 2014 itu sudah 64 bit semua. Bahkan untuk sekelas netbook pun itu sudah 64 bit version. Setelah kita tahu arsitekturnya 64 bit, kita tinggal pilih. Misalnya ada 2, ada yang versi yang kebetulan yang punya saya ini yang official, yang ini ya, yang normal ini ukurannya mungkin hampir 3 GB lah, 2,7, 2,8 begitu. Tapi kalau itu merasa teman-teman terlalu banyak bloatware ya, terlalu banyak aplikasi yang sebenarnya kita tidak perlukan, teman-teman bisa install yang minimal, download yang minimal. Jelas ukurannya lebih kecil, tapi bloatware-nya software tambahan dari Manjaro-nya dikurangi sesuai selera teman-teman. Bisa menggunakan torrent kalau memang internetnya tidak stabil, terus kecepatannya berkurang, jadi harus nyicil gitu ya, tiap hari di download. Juga bisa pakai torrent, supaya kalau kita pakai langsung dari sini kan ini internetnya putus, udah hilang. Kalau pakai torrent kan masih bisa terselamatkan. Terserah teman-teman bisa pilih yang mana.
Di sini juga ada news shop, ini promosinya Manjaro ya, ada merch ini ya kayak kaos atau semacamnya itu. Manjaro ada hardware-nya juga, kita lihat hardware-nya itu kalau nggak salah Starlight kah apa saya. Jadi Manjaro-nya itu sudah otomatis terinstall dengan laptopnya. Jadi kita beli laptop isinya udah otomatis out of the box, ada Manjaro di dalam. Oh ya, ini ada Pine 64 Pinebook Pro, harganya sekitar 200 US dollar. Berapa sih 200 US dollar? Itu idea mungkin kisaran berapa ya, 3 jutaan mungkin. Kita konversi 200 tadi ya. Oh ya, sekitar 2 juta lumayan ya. Ini harga 3 juta kita udah dapat ini LPDDR4 ya, 4 GB Mali, tapi jelas ya. Sudah low spec ini, micro SD, karena ini Pinebook ini memang apa ya, laptop yang tidak super power tapi cukup super power jika menggunakan Linux. Memorinya hanya 64 eMMC. Oke, ada juga mungkin kalian yang sudah bosen atau teman-teman yang sudah bosen dengan Android mau mencoba iPhone, boleh. Ini cukup menarik. Biasanya kita pakai Android atau apa itu yang iPhone itu, ini malah dikasih Android. Mungkin ada terminal juga kali ya. Harganya bersama 3 jutaan dengan yang ini. Kemudian Starlabs ini saya juga begitu ini kurang begitu tahu Starlabs itu buatan mana. Tapi yang jelas ini dia pakai pounds, mungkin dari UK ya, dari Inggris mungkin. Ini dia sudah Core i3, UHD graphics, SSD sudah 240 GB, kemudian 16 GB ini RAM-nya mungkin ya, 16 GB udah lumayan ini. Tapi kalau yang masih ini dirasa 700 pound sterling ini masih terlalu mahal, bisa pakai yang 400, tapi ya jelas ya sudah prosesornya sudah Pentium. Kemudian RAM-nya 8, SSD, display 11 in, yang ini 13 in. Oke. Nah, saya coba konversi lagi. GBP to IDR. Tadi itu berapa? 700 itu berapa rupiah ya? Oh ya, 13 juta, 14 jutaan lah. Sekian ini ya lumayan, 14 juta. Nanti pengirimannya juga mungkin akan lebih nambah lagi itu. 14 juta Core i3. Yang ini Tuxedo, gimana bacanya? Tuxedo tah? Ya, Tuxedo mungkin bacanya. Ini dari Jerman. Nah, ya kan, in Germany. Dan ini mungkin harganya juga fantastis, 1.200 euro, 1.200. Wow, tapi memang spesifikasinya juga sudah mumpuni ya, i5, kemudian Full HD, SSD sudah auto ya, kemudian ada UDR4 SODIMM sampai 64 GB. Ini memang komputer laptop yang kelas sultan ini, amazing ini. Oke, kita kembali lagi instalasinya bagaimana. Dan hampir selesai. Teman-teman bisa dengar suara ini ya, suara kipasnya ya, heatsinknya. Jadi memang sudah bisa dibayangkan 2 inti yang sudah jadul diinstal KDE, jadilah suara-suara yang aneh.
Oke, sudah selesai, successfully finished. Pastikan teman-teman setiap kali instalasi menggunakan PMac atau Pacman di Manjaro ini ada transaction successfully finished, artinya sudah berhasil. Kita keluar dari super user sudosu, kita keluar dari situ, kita keluar dari konsol, dari terminal, kita buka, cek RStudio nya. Nah, ini sudah terinstall, kita buka. Oke, ya sudah berhasil. Ya, oh ya, ini biasanya ya welcome lah ya, welcome menurut saya welcome screen. Ini hanya menanyakan apakah nanti kalau kita crash atau error itu langsung otomatis terkirim ke ininya. Ya boleh, no juga nggak apa-apa. Tapi yang setiap pertama kali saya setting ketika menggunakan RStudio itu pasti global options, karena tata letak yang seperti ini nih saya juga begitu kurang suka. Pertama grafiknya dulu kita pakai Cairo PNG aja. Oh bukan kita, saya maaf, saya pakai Cairo PNG. Kemudian ini kita pakai desktop OpenGL aja, nanti biar grafiknya nggak mulus. Code-nya sefrag biar nanti ketika saya menulis di script itu dia otomatis tidak satu line, jadi bisa di wrap gitu. Display, saving, compression ini nggak ada masalah, sudah biarkan default. Langsung ke appearance, ini sky, saya suka yang baru pakai sky. Editornya saya lebih suka ViraCode ini, dia ini kan tanda panahnya itu dia terhubung gitu. Kalau kita pakai ini semuanya monospace semua ya, jadi untuk code itu rata-rata monospace, ada inconsolata, hack, kemudian nimbus, mono, nutum, dan semacamnya. Tapi saya lebih suka ViraCode karena tadi itu tanda panahnya terhubung. Coba kalau kita inconsolata, dia kan terputus jelek seperti ini, makanya saya pilih ViraCode aja. Kemudian ini background atau tema TextMate ini default, saya biasanya Kanzer niche atau ini Kanzen niche ini agak tidak begitu terang, jadi lumayan lah. Tapi kalau saya kayak hitamkan semua, untuk tema hitam itu juga tidak terlalu suka, jadi lebih yang seperti ini. Panel layoutnya saya lebih suka source-nya itu ada di sini. Konsolnya ada di sini, search-nya ada di sini, kemudian environment, history, files, connection, kemudian packages, build, dan VGS ini tidak, viewer juga tidak. Nanti plots-nya ada di sebelah sini, di sebelah kanan bawah ini. Konsolnya ada di atas, jadi saya ngetik atau menulis komen di sini secara otomatis ketika saya akan itu di sebelahnya sudah keluar outputnya. Kemudian yang paling penting adalah repository ya, packagesnya ini masih global CDN, kita bisa change. Di Indonesia sudah ada kok di Indonesia. Nah ini Indonesia Jakarta, tinggal pilih ini, karena secara teori katanya repository yang jaraknya paling dekat itu kecepatannya juga pasti akan lebih cepat begitu. Oke, kita tinggal apply, tapi nanti ini pasti minta restart ini restart R-nya, bukan restart Linux-nya. Iya, bukan restart Manjaro-nya. Kita apply, yes. Nah, dia akan tutup sebentar, tapi setelah itu dia akan buka lagi. Oke, setelah disetting seperti yang tadi itu, teman-teman ya menurut saya tidak wajib sih, tapi bolehlah untuk dilakukan merestart Linux-nya atau merestart Manjaro-nya agar lebih agar lebih matang lah untuk digunakan, agar lebih siap. Nah seperti ini
setelan default saya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, ini adalah channel baru, jadi mohon subscribe dan like-nya. Oke, terima kasih. Apabila saya punya salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.